apa yang sedang disiapkan oleh PKS, Pak Aru? Ya, saya kira selalu ya setiap suksesi kan diharapkan berdampak besar. Kan kalau suksesi tidak berdampak besar kan buat apa kita suksesi? Buat apa? Iya. Ya kan? Jadi tentu harapannya besar, ya ingin ada perubahan besar, ingin ada dampak yang besar. Gitu. Karena kan kita terus terang sudah 4-5 periode ini kita belum seperti yang kita harapkan. Oke. Ya kita masih di kisaran 7-8%. Ya. Gitu kan secara suara. Memang ada peningkatan terus ya. Dari sisi suara sekarang sudah 12 juta. Tapi dari persentase ya kurang lebih di 7-8%. Sekarang kan 8,46% kalau saya tidak salah. Gitu. Memang secara kursi naik jadi 9% lah kurang lebih. Oke. Kalau kursi 53 per 580 ya. Ya. Itu naik jadi 9%. Tapi belum saya dengan target ya. Nah kan target periode sebelumnya kan di 15%. Nah dari situ mungkin Pak Presiden ingin apa nih yang harus kita lakukan gitu kan. Mungkin dengan memberikan kesempatan pada anak muda gitu. Ya. Harapannya bisa lebih baik ke depannya begitu. Karena pemilih kan lebih banyak anak muda. Kalau dari narasi yang Pak Aru sampaikan barusan, ini sedang mencoba cara baru, ini baru karena ada target yang belum tercapai sebelumnya. Apakah ini bisa disebut sebagai upaya PKS hari ini yang sedang keluar dari zona nyaman, melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, ataukah sebetulnya hanya pergantian orang yang lebih muda saja? Ya kalau perubahan kan harus dilakukan ya, karena secara biologis kita juga tidak muda terus ya. Ya tidak mungkin tidak berubah. Ya saya kan dulu pertama kali gabung di Partai Keadilan ya. Mungkin umur saya masih 24 tahun ya. 24 ya. Sekarang sudah 50 tahun ya. Nanti sudah 26 tahun yang lalu. Gitu. Jadi dari situ ya saya kira wajar kita melakukan perubahan-perubahan. Ya. Supaya ke depan kita lebih baik ya kan. Dulu saya saksi di TPS. Sekarang yang jadi saksi sudah anak saya yang kedua yang jadi saksi. Jadi sudah anak saya gitu kan. Artinya pasti harus ada perubahan gitu kan. Jadi perubahan itu adalah sebuah kemestian. Ya. Ini yang ditunggu-tunggu ini. Yang punya kafenya yang punya kafe. Terima kasih Kang Ali. Dan mungkin ini pula yang dijadikan momentum buat PKS, misalkan dengan kita tahu kemarin HRD bergabung dengan kalau di pusat itu Kim Plus gitu. Ini menjadi bagian dari upaya membuka peluang-peluang baru kah atau bagaimana? Ya sempat ramai kan ya. Kita misalnya PKS menyatakan mendukung Pak Prabowo gitu. Sebetulnya kan PKS menyatakan dukungan itu kan bukan barang baru. Ya. Waktu zaman Pak SBY kita 10 tahun di kabinet Pak SBY. Kita berkoalisi. Ya kan? Dan punten ya, persentase PKS sama aja. 7-8%. Ya. Ya kan? Kemudian PKS beristihad secara politik. Zaman pemerintah Pak Jokowi kita tidak masuk ke dalam kabinet. Walaupun istilah oposisi itu kurang cocok sebetulnya ya, karena kan di presidensial nggak ada oposisi. Cuma mengirim atau tidak kader ke kabinet kan gitu ya. Berapa hasilnya? Sama 7-8%. Oke. Ya kan? Di luar segitu, di dalam segitu. Iya, sekarang masuk lagi. Yang mana ketika pemerintahan Pak Jokowi, PKS itu selalu mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Di dua pemilu sebelumnya. Ketika Pak Jokowi menang pemilu, PKS itu di posisi yang kalah. Gitu kan, bersama Pak Prabowo. Gitu. Kebetulan kemarin sidang majelis syuro memutuskan kita mendukung Pak Anies. Ya nggak ada masalah, namanya musyawarah kan, hitungan politik pada saat itu. Ya kita mendukung Pak Anies Baswedan. Dan kemudian setelah selesai pilpresnya, makanya kan PKS menunggu dulu hasil Mahkamah Konstitusi, ya kan, ada
sidang sengketa pemilu, ya kita tunggu dulu. Setelah dinyatakan selesai, semua kandidat menerima, Pak Ganjar menerima, Pak Anies menerima, lalu PKS mengumumkan mendukung Pak Prabowo, ya kan? Itu pun tidak mengirim kader partainya sebagai menteri. Nah, itu yang menarik. Tapi kalau terkait yang barusan mungkin istilahnya Anies aja kita dukung, ya apalagi Pak Prabowo, begitu barangkali Pak ya. Nah, tapi itu tadi menarik, mendukung tapi tidak mengirim kabinet untuk duduk di kementerian, kok bisa gitu? Apa pertimbangannya? Ya kan apa ya? Sebetulnya kan kita diberikan kesempatan. Silahkan PKS kalau mau mengutus kadernya di kementerian. Nah, kemudian Ketua Majelis Syuro dengan DPTP, ya kan, keputusannya kita memberikan kesempatan kepada profesional, seorang ASN yang menurut kita kenal gitu kan, dia mampu, ya kan, maka kita serahkan nama Profesor Yasirli itu ke Presiden Prabowo dan disetujui. Jadi sebetulnya mengirim nama, tapi bukan kader, pengurus partai, bukan anggota partai, gitu. Hanya profesional yang dianggap menurut kita tepat untuk urusan ini, kita serahkan ke Pak Presiden. Gitu. Dan itu diterima. Jadi sebetulnya kalau bicara usulan dari PKS ada itu, gitu ya? Ada, gitu kan. Dan kalau dibilang PKS itu gabung tuh pengen dapat menteri gitu, ya betul diberi kesempatan, tapi kita serahkan. Nggak diambil. Gitu. Untuk kadernya. Untuk kader partai kita tidak ambil. Oke. Kita tahu PKS pun dulu ketika berada di pemerintahan di eranya SBY bukan tetap kritis lah kita mendengar anggota-anggota dewannya. Apakah itu pula yang akan terjadi di kabinet Pak Prabowo Gibran ini? Ya, kemarin juga disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro, Presiden Partai disampaikan. Apa sih hakikat kita koalisi, kita tidak masuk dalam koalisi gitu, atau oposisi tadi ya. Kalau oposisi kan mungkin ngomong seenaknya aja. Tidak setuju ngomong, ya kan, di media. Nah, kalau kita sekarang menyatakan koalisi, maka kita tetap mengkritisi kinerja para menteri, kebijakan presiden, gitu ya. Tapi kita sampaikan dulu kepada presiden, kita sampaikan dulu kepada menteri yang bersangkutan dalam rapat kerja DPR RI. Tidak ke media. Tidak ke media dulu, sampaikan dulu, karena kan ibaratnya kita satu tim. Ya. Kita sampaikan. Dan jalur komunikasinya memang ada gitu. Ada, kan ada koordinator koalisi, ada ketua fraksi, ya kan. Kita sampaikan. Gitu. Jadi bukan berarti kemudian ketika kita koalisi kemudian kita jadi diam, walaupun salah kita diam, bukan begitu. Justru kita berharap ketika kita kritisi suatu kebijakan, gitu, yang dianggap menurut kita belum tepat, gitu kan, dalam pandangan kita sampaikan. Justru itu membantu tugas presiden. Jangan-jangan kebijakan para menteri itu misalnya tanpa seperti yang diperhitungkan sebelumnya, ternyata kemudian malah bisa merugikan masyarakat. Meskipun nanti mungkin konsekuensinya rakyat atau masyarakat jadi nggak tahu kalau ada anggota-anggota dewan dari PKS yang sudah mengambil langkah inisiatif untuk mengkritisi lewat jalur-jalur khusus tadi, karena media nggak tahu ini. Ya, saya kira itu kan semua pasti ada risiko. Dan PKS harus menghadapi risiko itu. Sama ketika kita kemana mengusung Pak Anies, kemudian setelah selesai pilpresnya kita menyatakan dukungan pada Pak Prabowo, kan berisiko. Ya, dianggap misalnya tidak setia, tidak loyal, tidak pantas dan sebagainya, itu resiko. Kita juga sama sekarang menyatakan dukungan Pak Prabowo, ya kan, kita dalam koalisi. Kita mengkritisi, tapi mengedepankan misalnya mekanisme komunikasi internal. Ya bisa jadi dianggap, ya mungkin nggak ada yang tahu gitu, PKS dianggap diam. Itu saya kira resiko, konsekuensi. Dan harus kita sampaikan kepada masyarakat. Sebetulnya kita sudah kita sampaikan gitu ya. Ini pandangan kita.